Halo semuanya, jumpa dengan saya Raymond di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto. Kita adalah manusia sosial yang membutuhkan pertemanan bagi semua orang. Karena tanpa pertemanan, hidup kita terasa sunyi, lingkungan terasa hening, bahkan kita selalu merasakan ketidaknyamanan di dalam diri kita. Oleh karena itu, pertemanan sangat penting bagi kita, karena melalui pertemanan kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, saling mendukung satu dengan yang lain. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois Soetopo dengan tema Circle. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Rekan saya Lugas bersama TCL Band Purwokerto akan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi mari kita nikmati, enjoy and be blessed. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian kembali. Sebab kasih-Nya yang tak berkesudahan, saya percaya itu yang menjadi anugerah yang memesona setiap hati kita. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Bahwa begitu besar Kau Tuhan, dan karya-Mu ajaib Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh berdiri bersama, angkat tangan nyatakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Syukur Tuhan, Kau yang membuat kami berharga Tuhan, Kau yang mengangkat setiap hati kami Tuhan.
dengan iman kita menyatakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Berharga Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari jemaat Tuhan saja. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona, selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sorak-sorak. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kalau sore hari ini kami masih bisa dapat berkumpul bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam minggu ini pembangunan STT Soteria berjalan dengan baik dan sudah dilakukan pengecoran untuk lantai pertama. Ya, ini lantai pertama yang sudah dicor dan hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk naik ke lantai kedua. Doakan saudara-saudara supaya pekerjaan pembangunan ini boleh benar-benar berjalan dengan baik dan memberi manfaat kelak bagi banyak orang. Dan rencana pembukaan tahun ajaran baru SMA Mahardika diharapkan bulan Juli tahun mendatang sekolah ini sudah bisa beroperasi. Saudara-saudara, doa saudara sekalian sangat diharapkan untuk jalannya pembangunan SMA Mahardika Soteria ini. Nah, sore hari ini saya akan berbicara tentang sebuah komunitas atau persekutuan yang baik. Seperti apa persekutuan atau komunitas itu? Tadi dikatakan circle ya. Jadi persekutuan itu merupakan circle. Tempat di mana orang-orang berkumpul. Tempat di mana kita bisa berbagi cerita di situ. Nah, saudara-saudara, setiap orang tidak bisa hidup sendirian. Kalau dia hidup sendirian, orang ini pasti orang yang aneh. Ya kan? Kita perlu teman. Kita butuh orang yang mendampingi kita. Kita tidak bisa hidup sendirian karena kita perlu berbicara. Saudara-saudara, karena itu
orang tua yang kadang-kadang sendirian, saya selalu menganjurkan cari teman, sebab saya juga merasa seperti itu. Saya tidak mau sendirian. Di rumah kalau pagi banyak orang, saya bisa berbicara dengan mereka, saya bisa menyampaikan isi hati saya, keinginan saya, dan orang juga mengerti apa yang saya kehendaki. Nah, dalam pergaulan, pertemanan, persahabatan, dalam hidup bermasyarakat, kita juga perlu bersahabat. Dan disitulah tercipta sebuah komunitas. Saudara-saudara, kalau kita mau membentuk keluarga, ya, suami istri, orang tua anak, juga diperlukan komunitas. Kan nggak mungkin kan kita hidup sendirian, tanpa teman, lalu mau pacarannya sama siapa? Mau menjalin hubungan keluarga dengan siapa? Gak ada tentunya ya. Nah, kita semua perlu teman supaya kita punya komunitas. Jadi dalam setiap kegiatan hidup yang kita jalani tetap diperlukan komunitas. Kita tidak bisa berkata aku gak butuh kamu. Gak bisa. Selama kita hidup, saya membutuhkan saudara, saudara membutuhkan sesamanya, ya, dan kita saling membutuhkan. Tidak bisa hidup sendirian. Kalau saudara mau hidup sendirian, ya, saudara merasa aku udah tua kepingin hidup sendirian, lebih baik ke panti jompo, minta kamar satu, tanpa teman. Dan saudara akan melihat apa yang terjadi saat kita sendirian tanpa teman. Ya, lama-lama itu kita nggak bisa berbicara. Kita linglung, nggak bisa ingat apa-apa. Seorang nenek ya menginjak dia usia lanjut, lalu orang ini mulai aneh-aneh. Anaknya berkata kepada saya, "Mama itu sekarang nggak mau keluar dari kamar." Loh, kenapa? Nggak tahu. Jadi mengunci diri di kamar terus. Dia hanya mau membuka pintu kalau dia butuh makan, butuh minum, ya, butuh dimandiin, dia bisa keluar. Tapi sesudah itu dia mengurung kembali di dalam kamar. Mengapa? Karena ibu ini sudah terluka. Ya, dia punya 3 orang anak, tapi tidak ada satu anak pun yang mau memperhatikan dia. Dia terluka. Lalu dia mengurung dirinya di dalam kamar. Saya berkata kepada salah seorang anaknya, temui mamamu, ajak dia jalan-jalan, ajak dia pergi, pasti nanti akan berubah. Tapi karena sudah terlanjur, ya, jadi ibu ini tetap tidak mau, tidak punya komunikasi, sampai akhirnya tidak bisa berbicara. Dulunya bisa ngoceh loh. Tapi karena bertahun-tahun tidak ada teman, tidak ada yang diajak bicara, akhirnya tidak bisa berbicara. Kita berbicara dengan dia, dia hanya begini. Hah? Saudara-saudara, jadi pelihara komunikasi yang ada dalam kehidupan kita. Dalam keluarga, dalam pergaulan bersama, di dalam gereja Tuhan, kita harus memelihara komunikasi ini agar benar-benar tercipta baik dan memberkati sesama kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan menetapkan agar kita mempunyai komunitas yang baik. Dari mana? Dari kehidupan sosial yang baik. Karena setiap orang perlu teman, perlu sahabat, perlu bergaul agar dapat berkomunikasi, melakukan tugas pekerjaan serta aktivitas sehari-hari. Ya, komunikasi yang baik itu untuk membentuk sebuah keluarga, rumah tangga. Ya, kita perlu komunikasi. Tentunya orang menikah tidak sembarang menikah. Dia akan melihat dengan baik siapa orang yang akan mendampingi dia seumur hidup. Siapa yang akan diambil calon menantu. Saudara-saudara, kita sebagai orang tua kita akan memperhatikan anak-anak kita. Nah, itulah namanya komunitas ya. Jadi komunitas terbaik adalah
sebetulnya adalah di dalam keluarga. Mengapa saya katakan di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga? Komunitas di dalam keluarga itu dapat dilakukan waktu kita makan bersama. Saudara tahu, meja makan itu harganya mahal. Walaupun makanan itu sederhana, tapi meja makan itu harganya mahal. Mengapa? Karena di meja makan itu orang tua dan anak bisa mencurahkan isi hatinya. Ya, dulu kalau Yason pulang sekolah jam 1, saya selalu tunggu. Suami saya selalu tunggu. Kita tunggu sampai dia pulang baru kita makan bersama. Nah, satu waktu sudah jam 1 ini anak enggak pulang-pulang. Jam 1 lebih 5, lebih 10. Kita sudah duduk di meja makan, dia belum pulang. Lalu dia pulang dengan suara diam-diam. Biasanya kalau dia tidak melakukan kesalahan, dia selalu bersiul-siul nyanyi. Tapi ini diam-diam. Wah, ini something wrong, saya bilang. Pasti ada sesuatu yang enggak benar. Nah, benar. Dia taruh sepedanya, cuci tangan, ya, tasnya digeletakkan aja gitu. Biasanya enggak seperti itu, biasanya ditaruh di tempat meja belajar, tasnya digeletakkan, terus dia masuk ke ruangan makan. Saya tanya gini, ada apa hari ini di sekolah? Kayaknya ada yang istimewa sama kamu. Makanya kamu pulang gak bisa bersiul-siul, gak bisa nyanyi-nyanyi. Lalu dia mulai ngaku, ya tadi aku bertengkar sama teman, aku dihukum sama guru. Saudara-saudara, akhirnya dia mengaku, di meja makan itu tempat pengakuan. Di meja makan itu tempat kita menceritakan masalah kita. Dan di meja makan itu orang tua memberikan nasihat untuk anak-anaknya. Saya ingat waktu saya masih kecil, ayah saya tidak pernah membiarkan kami makan sendiri-sendiri. Kalau adik-adik saya sudah pulang, saya belum ada, semua dilarang makan. Tunggu sampai kita semua sekeluarga sudah siap, kita makan bersama-sama. Nah, di meja makan itu walaupun makannya sederhana, mungkin 5-10 menit selesai. Tapi di meja makan itu kita bisa duduk sampai 1 jam, 2 jam. Sampai akhirnya capek. Saya katakan kita mau tidur. Ya, sebab sudah capek, sudah ngobrol, sudah banyak. Saudara-saudara, gunakan komunitas dalam keluarga ini sebaik-baiknya. Supaya kita tahu keadaan keluarga kita. Ya, kesusahan orang tua kita. Orang tua kalau susah mau cerita kepada siapa? Dia paling menceritakan kepada anak-anaknya kalau anak-anak itu sudah dewasa. Ya, dan anak-anak juga walaupun dia sudah dewasa, dia perlu orang tua untuk memberikan nasihat, untuk memberikan petuah-petuah yang baik bagi kehidupannya. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan bermasyarakat kita juga perlu komunitas agar kita dapat saling mendukung, saling membangun dalam kebenaran, agar kita dapat menjadi orang yang kuat dan bertumbuh ke arah kebenaran, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, gaya hidup setiap orang sangat dipengaruhi oleh komunitas di mana dia bergabung. Ya, sekarang banyak komunitas di sekitar kita, ada komunitas jalan-jalan kalau pagi, ada komunitas bersepeda, ya, ada komunitas apa lagi? Geng motor. Ya. Nah, saudara-saudara, itu komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kita boleh bergabung di situ, tapi kita juga harus menjaga diri kita dengan baik supaya kita tidak terbawa arus komunitas yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara, kalau kita berada di lingkungan orang yang benar, hidup kita akan benar. Tapi kalau kita berada di lingkungan tukang gosip, kita juga akan jadi apa? Apa Pak Yaro? Dia tertawa sebab dia sering gosip. Ya, kalau kita berada di lingkungan tukang gosip, kita juga akan jadi tukang gosip. Kalau kita berada di lingkungan orang yang tidak puas dengan keadaan hidupnya, ya, orangnya nggak puas itu lalu melakukan apa kira-kira? Karena kepingin menyaingi yang lainnya, dia mulai coba utang. Kalau utangnya sudah banyak,
Dibayar enggak? Susah bayarnya. Ditinggal lari saudara-saudara. Nah, terhadap komunitas yang negatif ini kita harus memagari diri supaya kita tidak tertular dengan komunitas seperti itu. Kita harus menjaga diri kita baik-baik supaya kita punya komunitas yang tetap baik di hadapan sesama dan juga di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada juga komunitas orang yang bergaya hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu gaya hidup yang terpengaruh oleh kenikmatan dunia. Dia hanya memikirkan tujuan utamanya supaya aku bisa nikmat, supaya aku bisa enak hidupnya. Nah, saudara-saudara, orang hedonisme ini punya pandangan yang menganggap bahwa kenikmatan atau kesenangan materi itu merupakan tujuan utama. Padahal itu sama sekali bukan tujuan utama. Karena kalau kita pulang ke surga, semua yang kita miliki itu kita tinggalkan. Dan tidak ada yang kita bawa pulang ke surga. Saudara pernah melihat orang meninggal bawa emas 1 kilo? Kalau ada yang seperti itu, kuburannya langsung digali sama orang. Ya, dulu di Surabaya ada orang cukup berada. Waktu dia meninggal, waktu orang tuanya meninggal, mamanya meninggal, anaknya ini berkata, ini gelangnya yang disukai mama, dibawakan saja. Ya, gelang yang disukai mama dibawakan saja. Saudara tahu kuburan di Kembang Kuning itu kuburan yang lama, kuburan yang paling baik, tapi juga kuburan yang tidak aman. Mungkin waktu tutup peti itu orang-orang lihat, itu pakai emas. Ada emas, ada ini, ada itu. Saudara tahu begitu ini dikubur, ya belum hari ketiga kuburan itu sudah dibongkar dan diambil barang berharganya. Waktu anaknya datang lewat seminggu ke kuburan itu mereka kaget. Kenapa kuburan ini bisa porak-poranda? Karena ada sesuatu yang berharga di situ. Kalau saudara punya barang berharga pakai waktu hidup. Kalau udah meninggal nggak usah dipakai, ya. Nah, saudara-saudara, gaya hidup orang hedonisme itu seperti itu, mencari kepuasan hanya untuk sementara. Gaya orang hedonisme itu konsumtif, ya. Kepingin mendapatkan segala sesuatu, kepingin seperti orang lain, ya. Kepingin supaya kepuasannya itu tercapai, tetapi itu bukan tujuan hidup. Dan gaya orang hedonisme itu tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Tidak punya pendirian. Dan mudah dipengaruhi. Dan orang hedonisme ini gampang ikut-ikutan. Orang ngalor, dia ikut ngalor. Orang ngidul, dia ikut ngidul. Ya, dan orang semacam ini adalah orang yang egois. Hanya tahu dirinya sendiri. Kesenangan dirinya sendiri. Saudara-saudara, pengikut Yesus yang baik menekankan bahwa komunitas merupakan kebutuhan dasar manusia yang sudah dirancang oleh Tuhan untuk saling mendukung, saling bertumbuh dalam iman agar dapat menjadi saksi Kristus di dunia ini. Haleluya, saudara-saudara, miliki komunitas yang baik. Ya, komunitas yang membangun. Dan komunitas yang baik itu memiliki kasih. Kasih terhadap sesama itu luar biasa. Kasih terhadap sesama itu sangat besar. Dia tidak akan membiarkan orang yang sedih, orang yang kekurangan tinggal di dalam kekurangan. Tapi dia akan berusaha untuk membantu. Ya, dan komunitas yang baik itu sangat menghargai persekutuan. Menyukai persekutuan daripada hidup menyendiri. Komunitas yang baik punya tanggung jawab dan tetap setia di mana dia harus melakukan tanggung jawab itu. Dan komunitas yang baik itu bersedia berbagi beban dan menerima beban. Kita tidak kepingin senang sendiri, tapi begitu kita melihat orang sedih, orang dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita akan bertanya kepada mereka, apa yang sedang kamu alami?
Kalau kita tidak bisa memberikan secara finansial, mencukupkan kebutuhan mereka, setidaknya kita bisa berdoa untuk mereka. Ya, dengan berdoa untuk mereka, mereka sudah memiliki kelegaan dalam hatinya. Saudara-saudara, kita semua dirancang untuk hidup bersama dalam sebuah komunitas. Ya. Karena itu Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi setiap orang tidak bisa bersendirian. Setiap orang perlu pertolongan. Ya, saya perlu pertolongan saudara. Ya, saudara juga perlu pertolongan sesama saudara. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Dan semua itu kita dapatkan dari sebuah komunitas. Kalau kita memisahkan diri dari komunitas, kita akan mengalami banyak kerugian. Mungkin juga kita akan mengalami kegagalan. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau kita mempunyai komunitas, orang lain melihat kita sedih, orang lain melihat kita memiliki pemikiran atau jalan yang salah, orang itu akan berusaha untuk mengingatkan, menasehati, mengembalikan kita ke jalan yang benar. Itu gunanya komunitas. Saudara-saudara, dalam dunia ini tidak ada komunitas yang sempurna. Ya, tetapi walaupun kita hidup dalam dunia dengan komunitas yang tidak sempurna, tapi kita memiliki Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan komunitas kita, memberikan kekudusan di dalam komunitas tempat kita berada. Saudara-saudara, banyak orang berpikir, nggak perlu bergaul, nggak perlu berkomunitas. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kita akan rentan terhadap bahaya. Karena apa? Karena saat kita sendirian, kita tidak mendapatkan nasihat, kita tidak mendapatkan peringatan. Tetapi dengan adanya komunitas, kita selalu diingatkan, dinasehati, ya, diperbaiki hidup kita. Jadi kalau kita sedang dinasehati, mungkin nasihat itu keras, ya, mungkin kita mendapat peringatan yang keras, kita harus belajar bisa menerima dengan hati yang lapang. Seperti seorang anak, kalau dia salah, orang tua marah kepada anak itu. Kira-kira anak itu senang? Enggak. Dia merasa orang tua ini kok begitu sadis ya. Apa-apa enggak boleh, apa-apa enggak boleh. Tapi semua larangan orang tua itu baik untuk anak. Supaya anak itu selamat. Ya, supaya anak itu selamat. Anak itu tidak terus-menerus dengan kelakuan-kelakuannya yang tidak benar. Papa saya itu orangnya keras, saudara-saudara. Ya, sebab dia dari Cina, mungkin dapat pendidikan yang keras dari orang tuanya. Ya, lalu ketika dia menikah, dia juga keras terhadap anak-anaknya. Disiplinnya itu luar biasa. Kita ke gereja, ibadah mulai jam 4. Ya, jam 2 kita sudah disuruh mandi. Mandi. Karena kamar mandi cuma satu, jadi kan antri. Ya, mandi. Jam 3 semua sudah harus di gereja. Tidak ada yang boleh tidak ada di gereja. Kalau kita terlambat masuk, dia diam aja. Tapi malam setelah ibadah kita dicambuk, diajar. Dan kita nggak mau dicambuk. Kalau dicambuk kan sakit. Jadi berebut mandinya. Itu disiplin, saudara-saudara. Perlunya keluarga untuk mendisiplin diri anak-anak maupun orang tua itu sendiri. Jangan kita berpikir kalau kita sudah jadi orang tua lalu bebas. Tidak.
Orang tua pun perlu mendisiplin diri. Mendisiplin perkataan, mendisiplin perbuatan supaya tidak menyakiti hati anak-anak. Saudara-saudara, komunitas yang penuh kasih hanya berfokus pada Kristus dan anugerahnya. Karena itu kita benar-benar membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, komunitas yang kita pilih seharusnya komunitas yang baik. Komunitas yang berfokus pada anugerah Kristus. Yang tidak hanya dapat menopang diri kita, tapi juga dapat memberi kita kekuatan untuk kita berkembang di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Saudara-saudara, komunitas yang baik adalah sebuah persekutuan yang erat. Kita bisa saling mengenal, bersatu dalam Kristus, ya, dan kita bisa memiliki kasih Kristus yang melimpah di dalam kehidupan kita. Komunitas yang baik saling membangun iman, saling merindukan untuk bertumbuh dalam kasih Kristus, saling mendukung dalam kebenaran. Kalau kita tahu orang yang enggak benar, dinasehati, diperingatkan supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan komunitas yang saling memberkati. Saudara-saudara, kita harus memiliki dan masuk dalam komunitas yang baik, yang dibangun dan dibentuk oleh kasih dan anugerah Allah. Persatuan yang disertai dengan tanggung jawab dan mendukung dalam kesetiaan dan kebenaran. Jadi kalau saudara masuk dalam sebuah komunitas, lihat apakah komunitas ini memiliki kasih Kristus? Apakah komunitas ini punya anugerah persatuan? Ya, apakah komunitas ini punya tanggung jawab? Apakah komunitas ini memiliki kesetiaan dalam kebenaran Allah? Saudara-saudara, itu yang harus kita masukin. Ya, kita harus berani mengatakan kebenaran, berani mendisiplin diri, berani menegur bila kita melakukan kesalahan-kesalahan, ya, menegur diri sendiri, menegur sesama kita supaya ada perubahan dan perbaikan dalam hidup. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan di Afrika yang bersaksi tentang kuasa dari sebuah komunitas. Hamba Tuhan ini menceritakan bahwa dia menyaksikan banyaknya kekerasan yang terjadi di tempat asalnya, yaitu di Afrika. Dan hal terburuk adalah ketika para penjahat datang dengan paksa, mereka mengambil para wanita muda dan dipakai untuk sebagai objek seksual. Setelah beberapa lama, para penjahat itu memulangkan para wanita-wanita muda itu kembali ke desanya. Tapi waktu mereka dikembalikan ke desanya, mereka dalam keadaan yang sudah enggak karuan. Karena apa? Karena mereka dianiaya, kesuciannya diambil, dan keadaan hidupnya sangat menyedihkan. Tapi apa yang dilakukan oleh penduduk desa itu sangat luar biasa. Para wanita yang merasa dirinya tidak berguna dan dianggap tidak berguna itu diterima dengan tangan terbuka, dengan sukacita yang sangat besar. Dan orang-orang desa itu berkata, jangan sedih karena kalian adalah bagian dari kami. Memang para wanita itu trauma, sedih, ya, sangat sulit untuk melupakan apa yang sudah terjadi dalam diri mereka. Tetapi mereka disambut kembali dengan sangat baik oleh orang-orang desa. Itu merupakan penerimaan apa adanya. Penerimaan yang menunjukkan kasih mesra. Penerimaan yang tidak mengingat, menghitung kesalahan mereka. Dan penerimaan yang tidak menganggap bahwa mereka adalah wanita-wanita yang gagal. Sehingga mereka tidak memandang rendah para wanita itu. Saudara-saudara, akibatnya wanita-wanita itu tidak dihantui oleh masa yang buruk, perasaan malu, tapi mereka merasa disayangi. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan itulah
kekuatan sebuah komunitas. Haleluya, saudara-saudara. Jadi komunitas itu merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai misi yang sama, mempunyai nilai-nilai hidup yang sama, memiliki kasih Kristus yang berlimpah di dalam hidupnya. Kalau kita membaca 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2, di situ diceritakan tentang Daud lari dan pergi ke Gua Adulam. Ya. Ketika Daud lari dan pergi ke Gua Adulam, saudara-saudaranya dan keluarganya tidak bersama dengan dia. Saudara bisa membayangkan Daud itu punya banyak keluarga, banyak saudara, ya. Dan di antara saudara-saudaranya ketika Daud melarikan diri ke Gua Adulam, dia sendirian. Saudara-saudara, dia sendirian di gua itu. Dan apa yang dialami oleh Daud? Ketika Daud berada di Gua Adulam, sebetulnya Tuhan juga bersama dengan Daud. Tuhan bersama-sama dengan Daud. Tuhan tahu kesedihan Daud. Dan Tuhan juga memperhatikan kesedihan Daud. Karena itu ketika Daud lari dari kejaran Raja Saul dan berada di Gua Adulam, di situ Daud tidak merasa sendirian. Walaupun di dalam gua yang sepi, dia merasa ada Tuhan bersama dia. Tanpa keluarga, tanpa teman, asal ada Tuhan, Daud tidak merasakan kesepian. Daud kehilangan semuanya. Tetapi Daud bertemu Tuhan di Gua Adulam. Dan saat sendirian di Gua Adulam itu, Tuhan bekerja dalam kehidupan Daud. Tuhan membentuk hidup Daud dari sesuatu yang menyakitkan daging. Saat pembentukan dikerjakan, sampai akhirnya Daud dapat dibentuk oleh Tuhan dan mendapat hidup yang lebih baik, teruji, kuat, dan sempurna. Saudara-saudara, saat Tuhan membentuk hidup saudara dan saya, mungkin kita merasa sakit, ya. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak membiarkan kita melalui pembentukan diri kita sendiri, karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan ingin tahu sampai di mana kekuatan yang kita miliki. Tuhan tahu dan Tuhan ingin tahu sampai di mana penyerahan diri kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan memberi kita komunitas di tempat ini supaya kita dapat bergabung, kita dapat saling sharing, kita dapat saling mendoakan, kita dapat saling menguatkan. Saudara-saudara, komunitas yang baik adalah komunitas yang menjadi tempat pemulihan. Ya, tempat pemulihan di mana orang-orang yang sudah tidak berharga dipulihkan hidupnya untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Dan gereja ini adalah tempat pemulihan, tempat membangun kembali hidup yang rusak, tempat membangun kembali hidup yang tidak berguna untuk dapat memiliki kehidupan yang berguna, hidup dalam kebenaran, dan tempat untuk kita belajar taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin tertinggi, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan peluk aku sebentar saja. Saat kita mengalami kegersangan dalam hidup kita, saat kita mengalami ditinggalkan oleh teman-teman kita, saat kita mengalami tidak ada orang yang mau mendekat, Tuhan tetap dekat dengan saudara. Tuhan tetap memperhatikan saudara, bahkan Tuhan memeluk saudara walaupun hanya sebentar saja. Kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk
Inilah permohonan kami Tuhan. Saat kami mengalami kelemahan dalam hidup ini, hadirlah, peluk kami Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami dapat bertemu dengan Tuhan melalui ibadah pada sore hari ini. Banyak hal kami alami sepanjang minggu ini dalam kehidupan. Ada yang menyenangkan, ada yang memberikan kebaikan-kebaikan, ada yang membuat kami sedih, dan ada juga yang membuat kami putus asa. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik dan memberi kami jalan keluar bagi kehidupan ini. Sehingga kami tidak merasa sendirian, kami tidak merasa seperti yatim piatu, karena Tuhan memberikan kami sebuah komunitas yang baik di dalam gereja ini. Saling memperhatikan, saling peduli, saling memberikan pertolongan, saling memberikan semangat. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat menghargai komunitas yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga kami boleh terus melakukan hal-hal yang positif dan memberkati komunitas ini sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kami tetap ingin Tuhan supaya kami bersama-sama maju di dalam komunitas ini. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui kehidupan yang kami kerjakan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami akan terus memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian, melainkan selalu membutuhkan orang sekitarnya. Tuhan menciptakan kita, itu merupakan anugerah terbesar di dalam hidup kita, di mana Ia mempertemukan kita kepada orang-orang di sekitar kita untuk saling mengenal sesama dan juga untuk membangun komunitas yang sehat. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Terima kasih khusus saya sampaikan untuk Ibu Pendeta Lois Soetopo atas pesan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Lugas dan TCL Band, seluruh volunteer TCL Purwokerto, kalian luar biasa, tetap semangat melayani Tuhan. Dan tentu saja terima kasih untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang setia menyaksikan tayang ini setiap minggunya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Dukungan Anda membuat program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi terang bagi kota ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan rutin maupun persepuluhan, bisa langsung dimasukkan ke kotak persembahan di gereja atau ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu bersyukur kepada